Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Bantul semua. Alhamdulillah hari ini 4 Juni tahun 2025 pukul 8 ya, pukul 8 kita live lagi ini sedulur Bantul semuanya di acara kebanggaan kita bersama, Sarungan, Saring Ilmu Sesarengan. Sedulur Bantul semua, hari ini kita mengangkat tema tentang kiprah Tagana, Taruna Siaga Bencana yang ada di Kabupaten Bantul khususnya, gitu ya. Jadi sudah cukup lama kita tidak berjumpa, ini ke-9 tapi wes jeda cukup lama. Jadi ya, kita refresh lagi untuk kegiatan kali ini Pak Ari. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah kita Komandan atau Ketua Tagana Kabupaten Bantul Pak Askari, yang malam hari ini akan kita kupas ya kegiatan Tagana di Kabupaten Bantul. Sebelum kita masuk ke materi tentang Tagana secara umum dan khusus, ini teman-teman semua, seluruh Bantul semua yang sudah live di Instagram, silahkan like, share, tatap layar gitu ya. Jadi monggo bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya kita tahu kiprah Tagana. Sebetulnya kita sudah kenal cukup lama gitu ya kegiatan Tagana di Kabupaten Bantul. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sedikit kami akan menyampaikan informasi terkini dari BMKG bahwa ternyata beberapa hari ini kok mungkin teman-teman atau sedulur Bantul semua merasakan bahwa ya seharusnya ini sudah masuk musim kemarau ini ya. Tapi kok kenapa kok masih hujan gitu ya. Nah, ternyata informasi terbaru yang hari ini diterbitkan oleh BMKG bahwa ternyata musim kemarau di wilayah DIY Kabupaten Bantul secara khusus ini juga ternyata mengalami kemunduran ya. Jadi agak mundur. Biasanya di bulan Mei itu sudah mulai musim kemarau, tapi ternyata ini masuk sampai di bulan Juni gitu. Jadi mau diwaspadai terkait dengan perubahan iklim gitu ya, potensi angin kencang disertai hujan lebat yang mendadak ini masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Jika ketika sedulur Bantul merasakan adanya cuaca sumuk gitu di pagi hari, nah, ini harus diwaspadai untuk potensi di siang atau sore hari. Sedulur Bantul semua, sekali lagi jangan lupa tatap layar, like postingan kami yang di YouTube, nanti jangan lupa subscribe ya. Jangan sampai ketinggalan informasi terkini dari kegiatan Sarungan, Saring Ilmu Sesarengan di wilayah Kabupaten Bantul. Langsung ke Pak Ari. Alhamdulillah sehat Pak Ari ya. Alhamdulillah sehat. Kegiatan hari ini apa Mon? Tadi mengikuti upacara pagi-pagi. Upacara TMMD penutupan. Nah, ternyata ada kegiatan TMMD juga Tagana terlibat ya? Terlibat. Nah, Pak Ari, ini kan mungkin banyak sedulur Bantul yang penasaran gitu ya, sering ketemu di lapangan, ketemu dengan teman-teman yang memakai seragam Tagana gitu ya. Nah, barangkali nanti bisa disampaikan, gitu, diceritakan, cerita mawon gitu. Jadi cerita mawon kiprah Tagana selama ini bagaimana. Kemudian sebarannya di Bantul ini berapa personil sih? Gitu. Monggo Pak Ari, mulai dari kapan berdirinya Tagana dulu ya. Makasih Mas Aka, teman-teman semua. Tagana ini berdiri atau dilahirkan itu pada tanggal 24 Maret 2024. 2004 kemarin 2004 ya. 2004. Nah, itu ada di Lembang. Itu, ya. Terlahirnya Tagana Indonesia. Selanjutnya pada waktu itu ada tsunami Aceh ya di tanggal 26 Desember pagi kalau nggak salah jam 7 berapa itu. Nah, dengan kejadian tsunami Aceh itu memberi support atau percepatan untuk pembentukan Tagana di unit-unit masing-masing provinsi ataupun kabupaten. Salah satunya di Bantul. Ya, di Bantul. Di Bantul sendiri pada saat ini di tahun 2025 sekarang ini anggota kami ada 102. 102. Yang awalnya di tahun 2004 dibentuk, kemudian
dibentuk di berkelanjutan DIY atau di Bantul? Untuk pembentukan ataupun perekrutan Tagana muda ini ada di DIY Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Pertama ada di tahun 2006, terus 2008, 2009, 2010, 2013, terakhir 2017. Perekrutannya? Perekrutannya. Oh, perekrutannya terakhir ya. 2017 terakhir. Dengan jumlah keseluruhan itu kan sekitar 300 berapa yang Bantul, yang Kabupaten Bantul. Tapi setiap tahunnya kan ada verifikasi kami untuk tahun berikutnya. Karena dengan kesiapan teman-teman ini mengikuti verifikasi ini akan aktif lagi. Kalau tidak ada verifikasi nanti hanya data, kan hanya data nama-nama tapi tidak aktif dan tidaknya kan tidak tahu. Jadi setiap tahun, akhir tahun kita mengadakan verifikasi ini se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosesnya seperti itu. Berarti sampai sekarang kira-kira ya sudah ada sekitar 4 angkatan ya berarti? Ya. Dari 2006, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2017. Oh, 6 angkatan ya, 6 angkatan untuk perekrutannya. Ya. Berarti kalau dari angkatan pertama sampai sekarang ya anggotanya banyak ya sebetulnya ya. Banyak. Ya. Cuman tadi ada proses verifikasi yang dilakukan ya, yang aktif sampai sekarang itu berapa itu. Nah, ngomong-ngomong aktif sampai sekarang ada berapa? Ini sekarang berapa personil Pak Ari? Untuk tahun 2025 sekarang ini ada 102 yang saya sampaikan tadi. 102 yang terverifikasi di tahun 2024 mengikuti verifikasi untuk tahun 2025. 2025 nah, ada nanti 102. Nanti di akhir tahun biasanya di bulan November kita akan berikan verifikasi untuk 2026. Ya. Jadi verifikasi ini untuk persiapan personil akan aktif atau free dulu tidak mengikuti. Oh begitu. Jadi ada proses verifikasi untuk setiap tahunnya tahunnya, jadi untuk seluruh personil yang ada di Kabupaten Bantul. Pak Ari, jadi kalau terkait dengan sejarah tadi ya, jadi memang momen awal itu memang dari tsunami Aceh gitu ya. Jadi penanggulangan bencana secara masif dipersiapkan di Indonesia itu di 2006 gitu ya. Dan sampai sekarang gitu. Nah, sedulur Bantul semua ya. Jadi kalau sering kita temui di lapangan nih Pak Ari. Tentunya Tagana ini dari 102 ini sebetulnya sebarannya bagaimana sih? Dari 17 Kapanewon di Bantul sudah ada semua atau kalau berbicara sampai ke tingkat kelurahan, 75 kelurahan itu sudah ada semua atau belum? Memang harapannya itu di semua kecamatan kelurahan. Harapannya ada. Setiap ada pengrekrutan. Tapi kan kami di Tagana ini kan relawan ya. Jadi harus mempunyai jiwa-jiwa relawan ataupun mempunyai seperti keterpanggilan jiwa dari keterpanggilan jiwa. Nah ini untuk selebarannya di masing-masing Kapanewon itu ada semua. Yang paling sedikit ini ada di Babang Lipuro, hanya 2 yang aktif di tahun ini. Kapanewon Babang Lipuro. Selanjutnya di Banguntapan juga ada 2. Ini yang paling sedikit. Selanjutnya untuk selebaran memang bervariasi. Terus teman-temannya bergeraknya itu langsung dari rumah kalau ada suatu kejadian. Jadi Tagana itu kan relawan sosial yang berasal dari masyarakat, yang mana mempunyai kepedulian ataupun kepedulian tentang penanggulangan bencana untuk di bidang perlindungan sosial Tagana. Artinya kami juga di Tagana Bantul kan punya markas komando. Markas komandonya. Markas komando kami kan ada di Komplek Pemda 2. Di belakang Dinas Sosial, karena Dinas Sosialnya adalah pembina kami yang mengampu di kabupaten. Pembina utamanya Pak Kepala Dinas, selanjutnya pembina teknis ada di bidang. Nah di markas sendiri kan kami ada piket markas. Dari jumlah 102 ini kita bagi menjadi 15 regu yang 15 regu. Jadi satu regunya dibagi sekitar ada 6, 7 atau 8 sekitar segitu ya satu regunya.
Ini satu regu mengampu 24 jam. 24 jam. Di Ya, berarti ada markas. piket 24 jam di Pondok Markas, Tagana ya. ya. Tentunya dalam piket markas ini kan juga ada alat-alat pendukung. Alat pendukung ya. Ada komunikasi karena setiap ada kejadian kami tentu komandonya ada di BPBD ya. Komandonya, komander untuk pergerakannya. Ya, kami hanya mengikuti nanti pergerakannya seperti apa. Nah, tentunya ada alat komunikasi, ada perlengkapan dan sebagainya. Ada armada yang sekiranya itu diperlukan, misalkan kejadian kebakaran pun kami ada mobil tangki air yang sering mensupport. Ya. Kurang lebihnya seperti itu kegiatan kami. Ternyata cukup banyak teman-teman kegiatan yang baru dikupas kulitnya dulu ini. Di kupas kulitnya, ternyata kalian juga ada kegiatan piket 24 jam teman-teman semuanya. Kemudian Pak Ari, mungkin ada yang sering bertanya ini. Jadi ketika bergabung dengan Tagana gitu ya. Nah, di dalam keorganisasian itu kan ada semacam spesialisasi atau keahlian dari teman-teman Tagana gitu ya. Nah, kalau di klaster nasional itu kan di pengungsian ya. Pengungsian mungkin kalau secara pengungsian dan perlindungan dan mungkin logistik, kalau di Tagana Bantul spesialisasi yang sudah pernah dilatihkan itu apa saja? Karena ngomong-ngomong Tagana Bantul ini juga salah satu Tagana berprestasi tingkat nasional ya, di beberapa event penerimaan penghargaan itu kan pernah mendapatkan apa namanya? Ya predikat baik gitu ya. Moga Pak Ari. Di Tagana ini kan ada 3 divisi Mas. Ada 3 divisi. Yang pertama divisi shelter. Shelter untuk yang kedua ada divisi dapur umum logistik. Karena spesifikasi kami ada di dapur umum ya. Plus mobil ada ya? Ya ada. Perangkatnya ada. Plus mobil Dunlapnya ada. Yang ketiga divisi LDP atau layanan dukungan psikososial. Dukungan psikososial juga ada. Kalau di saat seperti karena kami Tagana ini melaksanakan tugas penanggulangan bencana di pra bencana, saat bencana dan sesudah bencana, ini yang divisi LDP tadi sering mengadakan kegiatan sosialisasi. Baik itu, ada kegiatan sosialisasi juga ya. Baik itu sosialisasi berbasis masyarakat atau sosialisasi untuk sekolah. Berarti ke sekolah juga ya. Berarti ada memang kegiatannya ternyata di Bantul tidak hanya saat darurat saja, tapi juga di pra bencana pun ada. Karena kalau berbicara tentang penanggulangan bencana ini kan meliputi 3 fase ya. Jadi ada pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca. Dan Tagana ini pun juga ternyata bergerak itu juga tidak hanya saat tanggap darurat saja ya, tapi di pra bencana juga demikian. Nah, salah satu kegiatannya tadi di masyarakat dan juga di sekolah. Ya, sekolah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kembali ke prestasi ya. Jadi beberapa kali kan mendapatkan predikat di di kegiatan apa ya? Kalau Tagana ini Jambore atau Jambore Tagana? Jambore Tagana. Jambore Tagana. Kira-kira bisa diceritakan Pak Ari monggo untuk kegiatan yang sering kali diikuti ketika Jambore itu event-eventnya apa saja? Kalau di Jambore secara nasional, kan secara nasional. Ini kan untuk pengiriman personelnya ada di provinsi ya. Nanti, timnya provinsi berarti. Timnya provinsi. Nanti kabupaten personilnya yang diambil, tidak per kabupaten mengirimkan, tapi provinsi yang mengirim personil. Untuk penghargaan saat mengikuti Jambore ini kan pada Jambore di 2019 kalau nggak salah. Ini kan kami juga mendapatkan predikat untuk Tagana Utama. Tagana Utama. Pripun ikut Tagana Utama ini pripun? Levelnya ya ternyata ya. Jadi di Tagana ini kan ada 3 jenjang. Yang pertama itu Tagana Muda. Tagana Muda ini pada saat pelatihan pertama ini Tagana Muda. Pelatihan pertama itu Tagana Muda. Tagana Muda. Selanjutnya ada Tagana Madya. Madya. Madya ini untuk pelatihannya ada di TTC Tagana Training Center yang ada di Sentul. Yang ketiga ada Tagana Muda, Tagana Madya, Tagana Utama. Ya. Ada 3 jenjang. Seperti itu. Berarti Bantul sudah Tagana Utama.
Tagana utama. Semua atau belum? Organisasi? Oh, belum. Belum, kan beberapa. Yang Tagana utama baru 3 atau 2 ya kurang lebihnya yang Tagana utama. Belum keseluruhan. Saya sendiri pun belum hadiah. Oh, berarti Tagana muda. Masih Tagana muda. Berarti masih Tagana muda. Tagana muda. Muda nang iki ngakune muda. Iya, angkatan 2007 saya. Oh, angkatan 2007. Tapi belum mengikuti Tagana yang di training satu di Sentul niku ya. Iya, belum. Ya, ternyata ada tingkatannya ya. Baru tahu ini saya ini. Jadi muda, madya dan utama ya. Jadi memang setiap jenjang itu ada level-levelnya pelatihannya. Dan di Bantul ini baru 3 ya yang utama. 3 karena lebihnya. Ya. Artinya memang kapasitas itu juga harus ditingkatkan. Ya, hanya di Tagana, di BPBD juga sama itu ya. Jadi demikian. Ya, Pak Ari, ngomong-ngomong terkait dengan ini apa namanya tadi kegiatannya Tagana itu ya, termasuk tadi spesialisasi kapasitas itu. Karena kalau yang orang awam, orang umum tahu kan Tagana itu di dapur umum ya kajiannya gitu ya. Nah, selama bertugas di pelayanan perdapur umuman gitu, penanganan kebencanaan ini paling jauh kalau Pak Ari sampai mana ya? Saya terakhir kemarin pada waktu gempa di Cianjur. Gempa Cianjur? Ya, gempa Cianjur. Gempa Cianjur itu dari Tagana DIY ini mengirimkan 30 personil. 30 DIY, tingkatnya DIY. Yang Kabupaten Bantul ini ada 3 orang, termasuk saya. Nah, di sana kita masak untuk warga, bukan hanya pengungsinya, karena pengungsinya itu di sana ngeblok nih, tidak jadi satu. Tapi cukupnya kan kami ada di Kalurangan, di Kelurahan. Ini masak untuk 6.000 orang. 6.000 orang. Ini kita mengikuti untuk apa ya, kebiasaan itu budaya di sana, karena budaya di Kelurahan tersebut, di desa tersebut di Gebrong itu, kalau sana itu kalau pagi itu ke sawah, jadi tidak ada sarapan. Oh gitu. Tidak ada sarapan belum pagi. Sarapan tapi sudah ke sawah. Ke sawah. Nah, nanti sekitar jam 10, jam 11 itu kan mereka bawa bekal kan, makannya makan di sawah. Bawa bekal. Lanjut nanti sore beliau makannya sore hari setelah azan asar. Jadi sebelum maghrib itu sudah makan. Malamnya hanya nongkrong-nongkrong, ngopi dan sebagainya. Nah, kegiatan keluarga gitu ya. Ya, kearifan lokal tersebut kita terapkan di sana. Jadi untuk masaknya hanya 2 kali. Untuk 6.000 pengungsi. Ya. Artinya ketika penugasan pun Tagana harus menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Dimanapun ditugaskan harus mencari data-data dulu kebiasaannya masyarakat seperti apa. Ketika di dapur umum kemudian melaksanakan operasi dapur umum juga sesuai dengan yang ada di lokasi itu. Termasuk menunya ya Pak Ari? Menu ya, karena kalau menuju ke menu, karena bervariasi kan, bervariasi karena di sana juga mungkin pada waktu itu di wilayah tersebut ada posyandunya, ada bidan yang membimbing posyandu. Nah itu kita libatkan untuk makanan balita dan lansianya. Menunya dari ya posyandunya ya yang untuk mengarahkan atau kebiasaan di sana. Jadi jangan sampai memberikan makanan ke lansia ataupun balita terutama yang rentan ya. Ini malah menimbulkan dampak lain. Misalkan tidak terbiasa dengan makanan, pola makan yang kami ada di Jogja, terus pola makan di sana, nanti kan yang balita ini kan perlu penyesuaian. Ini yang tahu kan orang tua dan kader-kader posyandu tersebut. Ini kita rangkul dengan bidan di sana secara untuk pola makannya yang balita terutama ini seperti apa. Jadi harus dibeda-bedakan, tidak pedas-pedas semua. Jadi memang ada perbedaan. Itu untuk yang menu-menu persiapan menu dapur umum di lingkungan bencana. Oh iya. Sudah betul. Jadi setidaknya kita sudah tahu gitu ya untuk kegiatan Tagana di beberapa kiprahnya secara nasional gitu ya, karena ada penugasan juga. Jangan lupa tatap layar gitu ya. Jadi silahkan komen, ada yang komen teman-teman.
Ada yang sudah komen atau belum? Mungkin ada yang mau bertanya tentang ketaganaan gitu ya. Jadi teman-teman Tagana ataupun mitra Tagana yang lain atau seluruh warga netizen yang mau bertanya tentang kegiatan Tagana. Ya, kalau ada nanti silahkan komen di situ. Nanti kami ulas bersama Pak Askari di sini. Ya, kalau belum ada kita lanjutkan Pak Ari. Ya. Karena berbicara tentang penanggulangan bencana itu kan, kita tahu bahwa fasenya itu di pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca. Ya. Nah, Pak Ari tadi sudah menyampaikan sedikit di kegiatan Tagana ini juga di fase pra, gitu ya. Dan, yang dilakukan oleh Tagana Bantul itu adalah kegiatan sosialisasi di masyarakat dan juga di sekolah komunitas, gitu. Komunitas Mungkin bisa menyampaikan sedikit Pak Ari kegiatan yang dilakukan di masyarakat itu dalam program apa atau kalau di sekolah itu jenis programnya apa? Monggo. Makasih. Di sekolah itu tercetusnya pada waktu itu tahun 2011 pada waktu itu ada kejadian longsor di SD Seropan. SD Seropan. Di situ dari teman-teman Tagana Bantul pada waktu itu masih komandernya masih sama Mas Doni Kristanto yang sekarang menjadi dewan. Dewan sekarang. Itu kan kejadian longsor di Seropan di 2011 itu kan ada korban jiwanya waktu itu. Nah, di situ muncul teman-teman bagaimana kalau kita mengadakan sosialisasi di sekolah. Jadi sebuah inovasi gitu ya, yang biasanya dilakukan apa, kemudian melihat ada kejadian di Seropan, mengusulkan ada kegiatan di sekolah. Harapannya pada waktu itu memang anak-anak ini mengenal kejadian atau bencana di lingkungannya minimal tahu dan tahu secara penyelamatannya dikala itu di sekolah ataupun di rumah. Baru sebatas untuk sosialisasi. Pada waktu itu terbentuklah yang dinamakan Sekolah Siaga Bencana. Tercetus pertama kali di Bantul tahun 2011. Berjalannya waktu karena kami ada di yang menaungi kami ada di Menteri Sosial. Berganti nama mulai dari SSB Sekolah Siaga Bencana menjadi Tagana Go to School, GTS Tagana Go to School, yang sekarang menjadi Tagana Masuk Sekolah. Bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Tagana Masuk Sekolah. Iya, sama. Dalam penyampaiannya. Nah, ini Tagana Masuk Sekolah ini sudah menasional ya di Indonesia. Tapi pertama kali ada di Bantul pada waktu di SD Seropan, Seropan 2 Dringu waktu itu kejadian longsor. Nah, untuk kegiatan TMS atau Tagana Masuk Sekolah pada sampai saat ini kami baru disosialisasinya, disosialisasi tentang pengurangan risiko bencananya. Di situ ada materi ini per kelas Mas Aka. Materinya per kelas. Per kelas bukan tidak per kelas tapi per kelas. Berarti ada kelas 1 2 3 4 ya. 5 6 itu per kelas. Per kelas diisi. Karena penyampaian di anak itu kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kan beda-beda penyampaiannya. Ada teman kami yang dari kebiasaan di kelas 1 aku di kelas 1 saja. Tapi kan penyampaiannya beda mungkin lewat lewat gambar kalau kelas 1 kelas 2 kan seperti itu. Kelas 6 beda lagi. Nah, ini kita ada materi di kelas. Di guru ada tersendiri materi untuk guru. Penyampaian untuk guru. Nah, nanti di akhir kegiatan kita ada simulasi. Kita simulasikan apa yang kita sampaikan tadi. Bagaimana apabila itu terjadi kejadian bencana pada waktu jam belajar. Respon Bapak dan Ibu gurunya seperti apa? Ya, karena bencana bisa terjadi kapan saja ya. Termasuk ketika jam pelajaran terjadi, responnya bagaimana? Itu disimulasikan ya? Disimulasikan. Terus setelah TMS, maksudnya ke TMS tadi, Tagana Masuk Sekolah, yang terbaru ini adalah ada pembentukan Satrio. Satrio, baru ini, saya baru dengar ini Studi Bantul semua. Satrio ini adalah Tagana Junior Daerah Istimewa Yogyakarta. Tagana Junior.
Oh, sahabat Tagana Junior. Sahabat Tagana Junior, ya, Yogyakarta. Oh iya. Ini pertama kali juga di Bantul. Pertama di Bantul. Tahun pinten niku, Mas? Tahun 2023 nggak salah kemarin. Belum lama ini. 2023. Termasuk inovasi baru ya. Inovasi baru. Jadi ini apa namanya? Termasuk inovasi maksudnya secara nasional ini termasuk inovasi apa ya namanya? Secara penyampaian. Iya, khusus di Bantul baru di DIY. Yang pembentukannya dari DIY, tapi lokasinya ada di Bantul pertama kali. Karena pada waktu itu TMS juga pertama di Bantul kan. Nah, ini Satrio ini kan untuk menumbuhkan bibit-bibit relawan. Untuk menumbuh kembangkan kerelawanan sejak dini. Ini ada sarannya enggak dari usia berapa? Jojo sekolah kelas 1 atau malah dari TK atau di rentan kelas berapa itu mungkin? Untuk Satrio ini kan berjumlah 30 orang. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ini sudah masif atau baru beberapa sekolah di Bantul? Baru beberapa sekolah. Yang ini yang untuk pelaksanaannya ada di DIY. Di DIY, leadnya di DIY. Setelah terbentuknya Satrio ini ada beberapa siswa atau anak ini menanyakan berkaitan dengan di sekolah, misalkan ada yang tanya, kok ibu gurunya itu apa? Cop-copane listrik kan lho kok rusak piye Pak Guru. Cop-copan listrik bahasa kami itu. Nah, itu jadi anak-anak malah aktif seperti itu. Nonton lebihnya. Oke, berarti termasuk baru nih, semua ada Satrio itu ya. Satrio Sahabat Tagana Junior Yogyakarta. Baru dengar ini saya juga. Karena yang umum kita kenal adalah Tagana masuk sekolah gitu ya. Nanti juga inovasi baru. Kebetulan sudah ada yang menanyakan Pak Askari. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh admin di sana. Yang pertama itu adalah bagaimana cara daftar. Apakah ada pembukaan? Karena terakhir tahun 2017 Pak Ari. Jadi pengen daftar bagaimana, ada batasan usia tidak itu ya. Kemudian yang kedua cara gabung dengan Tagana ini bagaimana ya. Mungkin banyak yang tertarik sebetulnya, tapi masih bingung proses untuk pendaftarannya dibuka setiap tahun atau tidak, karena tadi ada verifikasi juga. Kemudian yang ketiga call centernya, call center, dan yang keempat adalah cara pengajuan dropping. Kita mulai dari pendaftaran dulu Kak Ari. Untuk pembentukan Tagana Muda ini kan terakhir di 2017 yang DIY skala DIY. Tapi yang terbaru di 2024 ada di Sleman. Baru Sleman yang mengadakan DIY. Baru di Sleman. Harapannya nanti, harapannya Bantul ini nanti ada di tahun ini atau 2002 harapannya. Harapannya kami ada karena kami sudah mengajukan. Oh gitu, sudah mengajukan untuk pengrekrutan Tagana Muda. Karena Tagana Muda ini kan nanti setelah ada pengrekrutan, nanti kan dilaporkan ke kementerian untuk mendapatkan nomor induk anggota Tagana. Seperti itu. Jadi untuk bergabung ke Tagana ini yang pertama tentunya sehat jasmani rohani, ya kan? Waras. Lanjutnya mempunyai kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana, mempunyai jiwa sosial lah, panggilan jiwa. Yang kedua, kalau nggak ada jiwa itu ya susah ya. Nanti cuma daftar doang, tidak mengikuti. Harapannya sudah timbul dari niatannya sudah ada. Panggilan jiwa. Terus yang ketiga untuk usia memang ada sudah diatur dalam Permensos dan Pergub ya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini maksimal 45 tahun. Maksimal 45 tahun. Ya, di Tagananya loh. Jadi untuk menjadi anggota Tagana maksimal 45 tahun. Paling rendah berapa ya paling 17 rendah? Umumnya atau lebih atau punya KTP ya? Lebih dari 17. Nah, itu untuk paling muda. Ya, yang jelas sudah ada kematangan emosional biasanya ya itu untuk pendaftaran, dan maksimal dalam 45 tahun. Untuk pendaftarannya untuk pendaftaran awal. Jadi kalau tadi yang menanyakan usianya masih di rentan itu, monggo persiapan ini
harapannya Harapannya, ya, harapan kami. harapannya mudah-mudahan Bantul juga akan Ada ada perekrutan untuk Tagana Muda. Tagana Muda tahun 2025 atau 2026. Harapan kami karena personel kami kan terakhir 2007 lah sudah ada yang sudah menikah dan sebagainya kan, berbagai latar belakang. Karena kami kan Tagana ini kan dari berbagai latar belakang pekerjaannya, maksudnya pekerjaan kami ada yang wirausaha, ada yang dagang, ada yang pamong. Mas Adi sekretaris kami pamong. Mas Adi itu sekretaris umum kami pamong. Jadi Kapanewon Pleret menjadi Danarto, salah di kelurahan mana Mas Adi itu. Ya, berarti latar belakang memang macam-macam Macam-macam di Tagana iya. dengan berbagai macam pelatihan yang kemudian diberikan gitu ya. Karena di Tagana tidak bekerja ya. Di Tagana itu kami tidak bekerja. Karena sebenarnya relawan tadi. Relawan ya. Terus tadi yang pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan call center-nya. Ada enggak untuk hotline yang bisa dihubungi ketika kalau misalkan masyarakat membutuhkan layanan dari Tagana atau mungkin yang lebih luas lagi adalah dinas sosial gitu ya, melalui Tagana, ada yang bisa dihubungi? Mungkin untuk yang sifatnya di luar kedaruratan ya, karena kedaruratan ada di BPBD, terus selanjutnya di 112 nggak salah ya. 112 ya. Kalau yang kami di Tagana ada nomor yang bisa dihubungi ini di mapnya Tagana Bantul ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh ya, nanti kita di komen itu ya, di caption nanti kita sertakan. Nanti di mapnya Tagana Bantul itu di posko Tagana Bantul ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh gitu, kalau set itu sudah ada di situ ya. Ada nomor teleponnya ya. Oke. Terakhir Pak Ari, pertanyaan dari Sedulur Bantul. Jadi ini kan sudah mulai memasuki musim kemarau gitu ya. Jadi meskipun tadi rilis BMKG agak mundur gitu ya di bulan Juni dasaran 1-2 gitu. Nah, barangkali ketika berbicara tentang ini dropping, karena salah satu kegiatan Tagana selain tadi di pra bencana ini kan di fase sebelum bencana itu ada kegiatan sosialisasi di sekolah, jadi masyarakat, dan salah satunya adalah Satrio dan Tagana masuk sekolah itu yang menjadi andalan Tagana Bantul. Nah, kemudian di fase darurat ini, karena ini kalau berbicara tentang dropping ini sebetulnya ya darurat, tapi juga sebetulnya kalau di Bantul ini kan tidak terlalu ini ya, maksudnya kekeringan memang rutin gitu ya. Nah, ini prosesnya bagaimana sih untuk Tagana bisa memberikan dukungan atau dropping itu prosesnya bagaimana di Tagana Dinas Sosial? Oke. Jadi untuk mencermati di kala musim kemarau, biasanya ini kan di musim kemarau ini untuk kalau di Bantul ini sekarang sudah menggunakan sumur dalam ya, sumur bor dan sebagainya. Kendalanya ini biasanya ada karena debit airnya ini menurun, jadi untuk konsumen ini mengalami pengurangan. Jadi biasanya itu dalam satu hari itu bisa kran mili terus, ini cuma pagi, terus biasanya cuma malam, kan ada kekurangan. Jadi kekurangan air tidak kekeringan kering kerontang, tapi terkendala mungkin di saat debit airnya turun, terus pompanya aus, kerusakan pompa. Nah, ini juga alternatif terakhir. Ini kan dropping air. Ini alternatif terakhir ini memang dropping. Alternatif terakhir. Nah, dalam teknis pelaksanaan dropping air, kami Tagana Bantul ini berjalan bersama-sama dengan instansi lain. Salah satunya di BPBD, ada di PMI. Nah, dari 3 unsur kami dari Tagana, di Dinas Sosial, terus dari BPBD dan juga dari PMI. Ini mengadakan dropping air bersih. Terus secara persulatan bisa ke BPBD, bisa BPBD nanti biasanya itu dari masyarakat atau dari pengguna pengurus untuk yang PAM, perusahaan air minumnya di wilayah ini mengajukan 3 surat sekalian, BPBD, ke PMI dan ke Tagana. Nah, nanti yang eksekusi disilahkan. Padahal itu sama ya, padahal sama. Maksudnya satu surat pun sebetulnya sama ya. Entah nanti Tagana yang akan dropping, PMI akan dropping atau BPBD, karena itu jadwalnya sebetulnya sama ya. Ini yang perlu kita luruskan di sini, yang perlu kita saring itu sebenarnya ini. Karena
untuk dropping di Bantul ini sudah tersistem ya, Ya, sudah sudah tersistem, terjadwal yang sama, terpadu, sehingga ketika Bapak Ibu warga Bantul mengajukan dropping baik itu ke Tagana, entah itu ke PMI, entah itu ke BPBD, ini dijadwalkan dengan satu jadwal yang sama. Dalam arti nanti tangkinya Tagana yang slow berarti nanti yang dropping dari Tagana. Atau jadwal lain kebetulan Tagana dropping kemana, nanti yang akan memenuhi dari BPBD atau dari PMI. Nah ini jadi tidak usah bingung-bingung mengajukan surat ketiga-tiganya itu nanti orang lolos ini pasti lolos ya, karena konsepnya adalah satu. Nah ini yang perlu kita saring ya. Jadi, kita sudah menemukan satu yang perlu kita saring adalah tentang dropping ya. Untuk dropping air memang sudah tersistem kami ya. Jadi nanti walaupun pengajuannya ke dinas sosial kami yang Tagana, ini karena dropping airnya tidak cuma cukup satu kali, berkali-kali loh. Berkali-kali ya. Mungkin sekarang Tagana, besok BPBD sebagai ini sudah terjadwal. Jadi bisa langsung ke BPBD aja sebenarnya. Begitu kurang lebih itu yang ingatan ya Bapak Ibu seluruh semua. Jadi surat kemanapun terkait dengan dropping nanti insya Allah akan kami kelola ya. Jadi entah nanti siapa yang akan dropping karena bareng-bareng ini. Bareng-bareng. Kemudian di dalam surat itu tentunya menyertakan ya kakak ada berapa kakak gitu, kemudian lokasi apa namanya droppingnya itu di titik mana. Jadi penampungan bukan either banyu satu-satu tidak ya konsepnya. Jadi silakan itu disiapkan mulai dari penampungan, kemudian jaringannya. Ya kami dari Tagana, BPBD atau PMI ketika nanti suatu saat, mudah-mudahan belum ya karena ini masih hujan. Mudah-mudahan nggak ada. Ya mudah-mudahan nggak ada. Nah ini ketika dropping nanti sudah tinggal isi di bak penampungan, kemudian nanti pengelolaan monggo masyarakat yang dan tentunya dropping ini hanya khusus untuk keadaan mendesak saja ya. Jadi bukan untuk misalkan yang sering ditemui misalkan untuk acara resepsi gede, nah itu bukan itu ya. Jadi tujuan bantuan dropping ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Betul. Jadi monggo sudah bisa dicatat kalau misalkan sudah ada wilayah yang mengalami kendala air bersih, silahkan bisa bersurat baik itu ke Tagana atau PMI ataupun ke BPBD. Salah satu boleh ya, karena nanti pasti akan ada rapat koordinasi untuk itu. Nanti kalau ke Tagana nanti ke dinas sosialnya ya. Ke dinas sosial kami yang mengampu kami ada di dinas sosial. Ini salah satu kegiatan di penanganan kekeringan. Nah, selain dropping, tentunya Tagana juga penanganan selama ini Pak Arif. Itu kan cukup banyak juga ya. Jadi mungkin bisa disampaikan juga Pak supaya nanti sedulur Bantul yang mau tatap layar di sana itu tahu kegiatannya apa Tagana selain dropping, dapur umum, mungkin ada yang lain. Kita menyinggung untuk sahabat Tagana ataupun untuk teman kami yang ada di KSB. Di KSB. Oh, kita menyinggung KSB sekedap ya. Kita menyinggung, kita melebar sedikit ke KSB, Kampung Siaga Bencana. Karena ini adalah salah satu motor kami juga ada di wilayah untuk logistiknya. Jadi di saat kejadian suatu kejadian yang itu sekiranya memang rumah huni yang perlu dorongannya logistik kebutuhan dasar ya logistik. Ini kan di Bantul ini ada 13 KSB yang tersebar di Kabupaten Bantul. 13 dari 75 kelurahan. Ini posisinya di tingkat kelurahan atau di tingkat kelurahan? Kelurahan ya, jadi ada 13. Sudah ada 13. Nah, KSB ini kan menjadi kalurahan penyangga untuk logistik di kalurahan ataupun kapanewon sekitarnya terdekat seperti itu. Misalkan contoh di wilayah Serandaan ada kejadian yang perlu support logistik misalkan. Di sana ada KSB Murti Gading yang ada di Sanden. Ini bisa mensupport ke sana. Jadi pergerakan untuk logistik ini akan lebih cepat. Untuk lebih cepat untuk pergerakan logistiknya, teman-teman. Jadi kalau di bencana nasional kan ada gudang logistik regional gitu ya. Betul. Nah, berarti ini untuk mendekatkan layanan. Salah satunya adalah peran dari KSB itu untuk mensupport terkait dengan logistik di satu wilayah. Jadi tidak untuk kelurahannya sendiri ya, untuk mengcover area yang
ada di sekitarnya ya, juga ya? Kelurahan ataupun Kapanewon terdekat semuanya. Nah, ini juga ini Mas Aka untuk KSB. KSB pertama kali juga ada di Bantul ternyata. Wah, luar biasa. Aplaus ini terus. Ya. KSB pertama kali itu ada di Bantul di tahun 2013 di Wukirsari Mugiri. Wukirsari. Terus KSB pertama kali di Indonesia. Di Indonesia pertama kali Wukirsari. Wukirsari. Sekali lagi Wukirsari Bantul. Ya. Itu pertama kali 2013 ya. Nah, berjalannya waktu di Bantul sekarang sudah ada 13. Jadi KSB ini kan ada 3 pilar. Pilar KSB yang pertama ada pengurus. Ada pengurusnya. Yang kedua ada gardu sosial atau posko ya. Untuk poskonya. Untuk posko itu kan untuk apa ya? Ya sekretariatnya gitu. Ya, sekretariatnya. Yang ketiga ada lumbung sosial. Ada lumbung. Lumbung sosial. Lumbung sosial. Nah, lumbung sosial ini akan diisi dari dinas sosial, baik dinas sosial kabupaten atau dinas sosial provinsi, dengan logistiknya dari anggaran APBN, APBD ataupun APBD 2 yang kabupaten, dan juga dari kelurahan setempat atau dari dunia usaha. Jadi di apa kumpulkan di lumbung sosial. BPD bisa titip ya. Di sana lumbungnya. Jadi pergerakan untuk logistik ini sangat cepat sekali. Teman-teman KSB ini luar biasa sekali. Begitu asesmen, kalau sekiranya itu memang perlu dorongan logistik, mereka sudah menjadi 2, yang satu ada di asesmen pendataan, yang satu sudah ada di lumbung. Persiapan untuk loading kebutuhan, karena harus membedakan ya, karena mungkin kalau dapurnya ini kan dapur rumah huni ini kan kebutuhannya tentunya alat-alat masak, bukan kasur kan seperti itu. Iya, asesmennya harus tepat asesmennya itu. Jadi kalau tempat huni tertimpa pohon pas saat hujan deras, di bawahnya ada tempat tidur, tempat tidurnya basah semua. Nah, otomatis kan ada alas tempat tidur yang dikirim, bukan perabotan rumah tangga. Ya, harus tepat ya. Nah, artinya KSB yang 13 ini kemitraan atau personil Tagana yang ada di wilayah dari sisi keanggotaannya? Kemitraan. Jadi kemitraan, ya? Kalau KSB ini kan, kalau Tagana kan individu, kalau KSB ini kan kelompok. Ya, atau kelompok atau apa? Kelompok ya. Di tingkat kelurahan gitu ya. Kelurahan dibentuk dari dinas sosial pembentukannya, baik dinas sosial kabupaten ataupun dinas sosial provinsi pembentukannya. Dibentuk dengan kepengurusan, ada yang 50 orang, ada yang 60 orang. Ya. Berarti dari 13 lumbung ini artinya ada kepengurusannya, ada sekretariatannya, dan ketika respon dapat mensupport kebutuhan logistik di wilayah tersebut ataupun di sekitarnya gitu. Kelurahan ataupun Kapanewon sekitarnya. Dan itu dari KSB juga ada pertemuan KSB di tingkat kabupaten, dan pelaporannya ini 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Karena sekarang sudah ada aplikasi Sidalog yang dibuat dari Sidalog. Bukan Dalog gitu ya. Bukan. Sidalog itu untuk sistem pelaporan data logistik. Ya, ini pusat atau kabupaten? Ada di kabupaten. Baru kabupaten di DIY ini baru kabupaten. Kabupaten Bantul ternyata. Lagi-lagi inovasi lagi. Sidalog, dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat aplikasi namanya Sidalog. Sistem data logistik. Nah, ini begitu data logistik yang ada di lumbung itu diupdate, otomatis kan nanti yang adminnya di dinas sosialnya mengetahui, misalkan KSB yang ada di Jatimulyo ini barangnya yang habis apa saja, termonitor. Jadi dari KSB tidak mengajukan ke dinas sosial, tapi dinas sosial memantau lewat Sidalog tersebut, bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi otomatis gitu ya. Otomatis. Kurang kemudian di dropping. Gitu. Nah, ini untuk masyarakat umum boleh ngakses nggak itu data-datanya? Jangan-jangan anggonku
Prano apa aku tak nilai datanya Sidalog gitu, atau hanya khusus untuk data logistik di KSB dan di dinas KSB sosial? dan dinas sosial. Karena yang ini kan untuk pengecekan data saja ya. Karena logistiknya ini untuk masyarakat ya, untuk masyarakat semuanya yang membutuhkan ketika dalam bencana karena itu logistik bencana ya, dan logistik secara tapi kan logistik juga ada masa expirednya, ada masa umurnya kan. Itu juga perlu diperhatikan. Menghindari hal tersebut kan perlu adanya pengecekan berkala 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Jangan sampai ada logistik yang kadaluarsa. Ketika didrop jebol expire atau tahun ini gitu kan. 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan sebelumnya maksimal itu kan sudah bisa dikeluarkan. Logistik tersebut mendekati expired sudah bisa dikeluarkan untuk kegiatan mitigasi bencana. Ya. Artinya memang proses terbentuknya KSB ini dilakukan di fase pra bencana gitu ya. Sebelum bencana itu dibentuk KSB itu tadi sampai 13 lokasi, kemudian di fase darurat atau tanggap darurat ketika ada suatu kebutuhan ini akan mensupport gitu ya. Jadi ini juga tugasnya dari ibaratnya ya perpanjangan dari tangan dari dinas sosial yang ada di wilayah gitu ya. Terus Tagana Kapanewon setempat ini yang mendampingi KSB. Ini sudah ada aturannya. Jadi Tagananya harus mendampingi KSB yang ada di Kapanewon tersebut. Tagana Kapanewon harus mendampingi. Tagana Kapanewon yang aktif harus mendampingi. Nah, dari 13 ini ada pertanyaan Pak Ari. Sebarannya itu di mana saja 13 itu? Apa Ari? Apa? Oh, ya. Monggo. Disimak sedulur nih. 13 itu ada di mana saja sehingga ketika nanti ada kebutuhan logistik barangkali menghubungi ke KSB terdekat. Terdekat. Yang pertama untuk KSB di sisi timur. Di Delingo. Ini ada Jatimulyo. Ya, yang kedua juga KSB Jatimulyo. Yang kedua ada KSB Muntuk, Desa Muntuk, Rekso Bumi namanya, KSB Rekso Bumi. Kalau yang Jatimulyo ini KSB Manggala Jati. Ini kalau kenal dangu nih. Ya, Mas Yoto ya ketuanya. Ke bawah lagi ke Imogiri. Ini ada 2. KSB Bukir Sari pertama. Bukir Sari Imogiri. Terus KSB Kebon Agung. Yang sering kebanjiran ya sudah disiapkan juga ya. Terus 4 ya, ke selatan. Di pesisir selatan ini ada 2. Di Kapanewon Kretek ini ada KSB Donotirto. Kelurahan Donotirto Kretek. Terus sebelahnya lagi di Sanden ini ada KSB Murti Gading. Sudah berapa? 6 ya. Selanjutnya di sisi barat. Di barat ini di Kapanewon Sedayu ini ada KSB Argodadi. Desa Argodadi. Terus di Kasihan. KSB Kasihan ini ada 2. Yang terbaru ini KSB Tirto Nirmolo Kasihan dan KSB Bangun Jiwo. Ini di Kasihan. Terus agak ke sini lagi ke Pleret ini ada juga KSB Bahuran, Barak Lintang, Barak Lintang Bahuran. Di Piungan ini ada 2, KSB Sri Martani dan KSB Sri Mulyo. Ada 2. Genap belum tadi? Sudah ya. Oh ya, ada 1 Pandak Triharjo Pandak. Ini yang terbaru di 2024 kemarin. Triharjo Pandak sama Tirto Nirmolo Kasihan. Bentukan terakhir ini ada pemetaan kami yang ada di Kabupaten Bantul. Harapannya lumbung-lumbung yang sudah dipetakan dengan percepatan bantuan untuk korban bencana. Ya, alhamdulillah sudah terdistribusi ada 13 lumbung. Ya misalnya kalau sebarannya mungkin belum 17 Kapanewon gitu ya. Tapi ini kan proses karena untuk pembentukan lumbung saja juga pasti membutuhkan perencanaan dan sebagainya. Beberapa ini panjang gitu ya. Dan sekarang sudah cukup masif ini, artinya sudah ada 13 yang nanti dapat mensupport gitu ya ketika ada kebutuhan logistik di lapangan. KSB ini dapat mencukupi. Tidak hanya yang
kebencanaan yang besar ya Pak Ari ya. Jadi kalau misalnya kalau yang kemarin ada kebakaran saja juga supportnya dari KSB, gitu ya. Jadi KSB. ada longsor ya KSB bermain. Dan ini nanti terdekat. ketika stoknya sudah berkurang, nanti dari dinas sosial akan menambahi lagi sehingga stok opnam ini tetap terjaga, tetap ada. Berdasarkan laporan lewat Sidalog tadi. Jadi di dinas sosial ini kan memantau lewat Sidalog. KSB mana yang logistiknya ini sudah tidak ada, dalam arti misalkan ada jenis-jenisnya ya, poin-poinnya. Kurang lebih seperti itu. Permakanan ada, non makanan ada. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Seluruh bantu semua jangan lupa tatap layar karena obrolannya masih beberapa waktu ke depan itu masih cukup lama. Yang mana monggo kalau masih ada pertanyaan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan monggo Pak Ari di sini sudah ada kopi wis adem gitu ya. Karena tadi umat gitu ya. Sekarang barangkali sudah mulai dingin. Mau diunjuk dulu sambil kami cek untuk barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo Pak Ari. Seluruh bantu semua. Jadi ketika berbicara tentang eksistensi Tagana atau kegiatan Tagana, ternyata tadi Pak Ari sudah menjelaskan banyak banget gitu ya, dari mulai awal berdirinya Tagana, kegiatan prabencana, kemudian saat tanggap darurat gitu ya. Ternyata Tagana ini memang banyak kegiatannya, meskipun kalau dilihat dari sebaran 17 Kapanewon belum baratnya ya 102 anggota ini sebenarnya masih kurang ya Pak Ari. Dan tentunya ini diperpanjang ketugasannya atau penanganan di lapangan dengan adanya KSB. Nah, selain itu teman-teman, saya mendapat bisian ini. Di kemitraan Tagana ini ternyata ada organisasi kemitraan juga ya. Mungkin beberapa jenis organisasi atau atau binaan itu atau kemitraan sahabat Tagana. Ini ternyata ada juga yang sudah barangkali sudah sering dikenal gitu ya. Nah, barangkali nanti Pak Ari lebih karena yang menguasai ini lebih dikenalkan lagi gitu ya. Ada Divagana, ada Rapigana, ada satu lagi Pramuka Siaga Bencana, terus Satrio tadi ya yang satu. Mau Pak Ari. Untuk sahabat Tagana ini baru dibentuk dari Dinas Sosial DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkatnya baru di provinsi yang membentuk, di kabupaten belum. Tapi kan kegiatannya dan personilnya kan ada di kabupaten. Nah, jadi yang pertama ada sahabat Tagana kami Difabel Siaga Bencana, Difabel Siaga Bencana Divagana. Nah, terbentuknya Difabel Siaga Bencana ini kan belajar dari pendampingan pasca bencana. Pada waktu itu ada di likuifaksi itu di Palu dan di Donggala kalau nggak salah ya. Dalam pendampingan ini kan teman-teman Tagana ini mendapatkan kendala di lapangan dalam pendampingannya, dalam pendataannya. Misalkan contoh seperti ini, dikala mau ke rumah warga korban bencana, mereka ini menyampaikan dengan bahasa Jawa nih, kurang lebih. Kowe iki wong sehat Mas rapopo. Lah aku kahananku kaya ngene iki. Dengan kebutuhan khusus. Di situ apabila dalam pendataan ini yang mendata ini dari teman-teman Divagana yang punya kebutuhan khusus, ini akan lebih memberi empati. Lebih diterima gitu ya. Lebih diterima. Karena dengan kesamaannya. Nah, ini ada pada waktu itu dibentuk Difabel Siaga Bencana. Pembentukannya pertama kali ada di BRTPD Pundong, Balai BRTPD Pundong. Ini dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu yang Divagana. Divagana sendiri di Kabupaten Bantul ini ada sekitar 20 berapa, tapi tidak ada 30 Divagananya. Terus banyak juga ya. Cukup banyak.
Terus ada juga Rapi Gana. Rapi Gana, Diva Gana, yang kedua Rapi Gana. Bedanya apa nih yang Rapi Gana? Kalau Rapi Gana ini kan dari teman-teman komunitas komunitas radio antar penduduk Indonesia. Karena berdasarkan pengalaman lagi. Di gempa 2006 itu kan alat komunikasi terputus, hanya lewat HT. Teman-teman Rapi ini kan eksis untuk komunikasi di HT. Nah, dibentuklah Sahabat Tagana dengan Rapi Gana. Ini juga pembentukannya dari Dinas Sosial Provinsi. Selanjutnya ada Pragana. Pramuka Siaga Bencana. Pragana. Ini sudah muda ini, karena pramuka kebanyakan muda ya. Ada. Pembinanya. Ya. Ini terbentuk. Ada di Bantul juga ada yang aktif. Ada yang komunikasi dengan kami di markas. Karena markas Tagana ini kan kami 24 jam untuk semuanya ya. Semuanya untuk sharing bersama dan sebagainya. Karena setiap malam teman-teman relawan ini banyak yang belajar atau ngobrol bareng, ngopi bareng di mako kami. Jadi kan. Tadi ada Diva Gana, Pragana, Rapi Gana. Terus ada Lansi Gana. Lansia Siaga Bencana. Wah, ini yang 45 tahun ke atas gabungnya di sini aja. 60 malah gabungnya di sini aja. Lansi Gana. Tapi kegiatan apa? Kalau Lansi Gana ini kan minimal ya, harapannya minimal. Yang sudah lansia ini bisa dalam penyelamatan diri sendiri minimal. Nah, jadi kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri. Jadi minimal ada kalau ada pelatihan itu, kalau ada kejadian minimal mereka sudah bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ketergantungan dengan yang muda-muda. Oh gitu. Sudah mandiri gitu ya. Ini di Bantul belum ada. Personelnya belum ada. Ada yang terbanyak itu ada di Gunung Kidul. Terbentuk ya. Karena pada waktu itu Lansi Gana ini diambil dari anggota Tagana yang sudah masuk lansia. Jadi sebuah penghargaan gitu ya, penghargaan terhadap kiprah Tagana yang sudah mendekati lanjut usia, kemudian dibentuk Lansi Gana. Tapi untuk yang umum mungkin kalau mau gabung di situ bisa juga, atau hanya syaratnya harus dulu pernah Tagana itu? Belum terbentuk lagi, baru sekali yang Lansi Gana. Ini karena yang Bantul ini usianya iya tertua saya ya. Mungkin Pak Pandu ya, Pak Sulis itu yang tertua. Pak Pandu, Pak Sulis itu menjadi apa ya, sesepuh kami ya. Belum masuk ke lansia Gana belum. Itu untuk sahabat-sahabat kami. Di jajaran samping kami juga ada pelopor perdamaian, Pordam, pelopor perdamaian. Kalau kami ada di bencana alam Tagana pada waktu itu. Ini di bencana sosialnya, Pordam, kelompok perdamaian. Kalau dulu TPP, tenaga pelopor perdamaian. Ini juga dalam naungannya Menteri Sosial. Nah, ini umum ya. Umum. Tapi beberapa inovasi memang diawali dari Bantul ya. Ternyata luar biasa. Seluruh Bantul semua. Ternyata terasa sudah 1 jam kita ngobrol. Tidak terasa ya. Iya, cukup menarik obrolan yang ingin kita kupas gitu ya. Tapi yang kita ingin tahu setidaknya sudah cukup banyak ini. Yang dari Pak Ngari sampaikan, kemudian mulai dari kiprah Tagana di dalam penanggulangan bencana, kemudian ada sahabat Tagana yang mungkin seluruh Bantul baru kenal, termasuk tadi ada Lansi Gana. Itu ternyata ada partisipasi ketika di usia-usia tertentu. Gitu. Jadi memang penanggulangan bencana itu bukan hanya urusan yang muda-muda, tapi di Tagana juga sudah membidik yang satrio tadi ya. Jadi yang dari usia sekolah,
mulai dari Tagana masuk sekolah itu juga sudah dibidik, termasuk di ini kalau berbicara tentang usia itu di Langsigana itu juga sudah di apa namanya dinaungi juga untuk kerjanya, termasuk sahabat Tagana dari organisasi lain gitu, dari Divagana juga ada. Ini task force khusus ini berarti ya, karena kegiatannya secara khusus, kemudian rapi juga khusus gitu ya, karena berbicara tentang apa namanya radio komunikasi ya, termasuk yang pramuka ini usia-usia sekolah juga ya, jadi sudah masuk juga di itu, berarti di gubuk pramuka itu juga sudah dikenalkan. Terima kasih Sedulur Bantul yang sudah mengikuti sarungan sejak awal hingga terakhir. Terima kasih yang sudah tatap layar, sudah komen, dan jangan lupa nanti di kesempatan berikutnya silakan bisa diikuti lagi karena situasinya santai ya. Kita ngambil malam hari, mudah-mudahan nanti yang lagi santai bareng keluarga, lagi ngopi-ngopi bersama teman-teman itu bisa ikut ngobrol juga itu sambil rengeng-rengeng mendengarkan wajahnya tak seberapa ini ngobrol tentang informasi-informasi yang ingin kita saring bersama-sama. Nah, malam hari ini kita dengan Pak Ngari, dengan Tagana Kabupaten Bantul, dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, yang mudah-mudahan nanti ke rasa ingin tahu tentang Tagana, tentang KSB ini sedikit bisa kita peroleh gitu informasinya. Dan ditunggu lagi jadwal selanjutnya, kita nunggu ada yang menarik tentunya. Selain Tagana masih ada tokoh-tokoh lain lagi yang sudah dijadwalkan untuk bergabung dengan sarungan. Kita bisa kupas bersama-sama, siapkan diri kita sejak dini, dimulai dari sendiri, kemudian sampai ke komunitas harus kita siapkan. Terima kasih Pak Ngari dari Tagana Kabupaten Bantul sudah menemani selama 1 jam, dan mudah-mudahan Sedulur Bantul semua di wilayah Bantul khususnya dan dimanapun Sedulur Bantul yang kangen untuk mengetahui informasi tentang Bantul secara umum dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan sarungan sedikit banyak mengobati untuk kehausan kita akan informasi. Satu hal saya sampaikan. Kami Tagana ada Mako Tagana, markas Tagana yang ada di Komplek Roda 2. Kami terbuka untuk teman-teman semua, sharing di sana, ngobrol bersama dan sebagainya. Silahkan. Sekarang ada teman-teman kami, kader-kader kami, kader Tagana yang sering ngobrol dan sebagainya. Ini untuk yang positif tentunya ya. Yang positif. Positif. Kita ngobrol bersama. Silahkan teman-teman bisa untuk main bersama di Mako kami. Jadi yang masih penasaran dengan kiprah Tagana ini, monggo bisa menuju Mako Tagana yang ada di Komplek Pemda 2. Nah, jamnya Pak Ari. 24 jam. 24 jam kami. 24 jam monggo bisa ke sana untuk ngobrol-ngobrol. Kang Sena juga boleh bisa, gitu ya. Kang Sena kapan rombongan mana gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana proses pembentukan KSB, siapa tahu gitu ya. Mau pelatihan, mengadakan pelatihan atau bagaimana. Monggo ini sebuah kesempatan yang menarik, silahkan dimanfaatkan, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara sarungan selama 1 jam kurang lebih. Sampai jumpa pada kegiatan sarungan selanjutnya. Maturun, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.